Di sini tuh kemarin ditemukan tewas, terus badannya penuh dengan kutu. Ya Allah, banyak banget kutunya. Damalinia. Nah, kok gini gimana? Takutnya nyebar ke yang lain. Ekornya ada telur tungo. Kutu ya? Kutu ya? Ini masih banyak di sini. The Hakims Aviary. Guys, gue udah ikutin nih permintaan lo buat tayang perkembangan aviari setiap hari. Nah, sekarang lo ikutin permintaan gue, oke? Gampang, cuma subscribe. Gampang kan? Gratis lagi. Subscribe, ayo dong, please subscribe. Hai, assalamualaikum guys. Hari ini kita nggak membahas perkembangan burung dulu ya, tapi kita akan membahas perkembangan tumbuhan yang ada di aviari bersama dengan Dr. Slamet. Aneh juga kan? Nah, di tayangan sebelumnya kan Dr. Slamet sudah menjelaskan tuh tragedi burung pauk pancawarna. Nih episodenya kita lihat dulu tuh. Yang ini nih. Gue akan mengundang Dokter Slamet untuk meneliti kejadian pauk pancawarna ini. Suhunya dokter hewan. Ya, kebetulan ini burung yang dia membutuhkan kelembapan yang ekstrim. Kalau dipelihara di tempat yang kering, jangan harap mau bertelur. Netas sama induknya. Netas, ambil. Tapi udah gitu akhirnya kita ambil. Ya. Tapi kenapa dia selalu buang anaknya? Ambil flamingo dong. Oke, tanpa basa-basi langsung saja yuk. Ini dia video kita hari ini. Cus. Nanamnya betul dibalik. Ya. Nanamnya iya. Ini anggrek apifit, anggrek pohon itu kalau cabutan dari alam, nanamnya paling bagus justru memang digali di bantung supaya akar itu posisi di atas sehingga cepat tumbuh untuk menempel kembali. Seperti ini sudah mulai kelihatan ada akar-akar baru yang sudah tumbuh dan menempel. Oh iya betul. Nah ini nanti semakin kuat sebentar lagi berbunga. Nah, ini di dalam juga sudah tumbuh akar-akar baru. Nah, tapi kalau kita nanamnya ke atas justru lama. Jadi salah satu tip anggrek supaya cepat berakar itu digantung terbalik. Oke. Semua anggrek dengan posisi di atas akar terekspos angin lebih cepat tumbuh. Oke. Begitu dia akar tumbuh nempel, terus nanti dia akan mulai melengkung ke atas. Nanti jadi dia akan ini sudah mulai ke. Oh iya. Jadi sebelumnya lurus posisi seperti ini, nanti dia akan naik ke sini lagi, terus nanti bunganya baru turun gantung. Oke. Dok, ini kenapa mati ya? Pohon rambutan kenapa mati? Mati. Rambutan ya? Iya. Waktu itu rapi kalau iya. rapi. Mati tapi. Mati ya jadinya. Kalau efek banyak kotoran gitu bisa. Kalau banyak kotoran bisa ya, mati. Iya, salah satunya. Kalau kebanyakan cacing? Bukan lebih apa ya, ureum yang terlalu banyak. Jadi salah satu hampir semua di alam juga pohon-pohon yang digunakan untuk bersarang burung bango misalnya, dia satu pohon besar, nanti burung bango bisa berpuluh-puluh pasang selesai musim ini biasanya mati. Karena kotoran? Ya, kotorannya kan mengandung urea, amonia. Yang urea itu kemudian di alam akan terurai menjadi amonia. Amonia itu sifatnya racun bagi tanaman. Oh, kan dulu sebelum ini burung-burung dilepas, ini tuh di sini kandang habituasinya di sini. Kalau buang kotorannya tuh ke situ bisa itu ya? Bisa, salah satunya. Jadi kalau buang kotoran jangan langsung di pohon. Ya udah lewat. Oke, nggak bisa diselamatkan. Kalau misalnya itu kan tetap bisa, nanti tinggal beberapa yang cabang-cabang kecil yang dibuang sehingga tetap estetis untuk tempat bertengger. Tapi karena juga kalau semuanya pohon hidup itu pada saat semua burung-burung hidup di pohon hidup itu nggak kelihatan. Tetap harus ada pohon-pohon kering yang hanya cabang-cabang sehingga ketika burung itu bertengger malah
kelihatan bahwa burung itu ada di situ. Ya udah berarti ini biarin aja ya. Ya, jadi lebih nilai estetisnya aviari itu kan ada bagian yang seperti meranggas memang, sehingga untuk tempat pertenggeran nanti termasuk ketika ada burung yang dia mulai display untuk merayu betina, akan kembali di tempat terbuka dibanding yang pohon. Dan ini juga matahari jadi ada ya. Ya, kan kalau itu tidak terlalu teduh. Jadi mereka ada pilihan mana ketika perlu matahari banyak sini. Sinar matahari itu sangat bagus untuk burung dan wajib ada dalam satu aviari karena dibutuhkan sinar ultraviolet untuk metabolisme tubuh, metabolisme tulang dan bulu. Kalau kurang sinar matahari, asupan sinar ultraviolet kurang, sebagus apapun pakan yang kita berikan, tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal karena metabolisme di dalam tubuhnya istilahnya kurang bumbu. Nah, jadi sinar ultraviolet itu berfungsi untuk sintesis dari vitamin D2 menjadi vitamin D3. Burung tidak bisa mensintesis vitamin D3. Biasanya vitamin D2. Nah, untuk bisa menjadi vitamin D3 butuh sinar ultraviolet. Vitamin D3 ini dibutuhkan untuk metabolisme kalsium menjadi tulang, menjadi bulu, menjadi kulit. Nah, sehingga kalau kekurangan vitamin D3, kita memberikan kalsium seberapa banyak pun dibuang oleh tubuh karena tidak bisa diendapkan menjadi tulang. Tapi kalau cahaya ada sinar matahari, matahari langsung, ada akses sinar ultraviolet, otomatis metabolisme kalsiumnya akan berjalan lancar. Proses molting ganti bulu akan berlangsung lebih bagus. Bulu baru yang tumbuh lebih kuat, tulang juga lebih kuat. Berarti ini secara alamiah disyukuri. Ini mati berarti sedih pohonnya hilang, tapi ini bagus buat hewan-hewan. Jadi ini blessing in disguise. Meskipun dari aspek tanamannya mati, tapi ada manfaatnya. Oke. Jadi thank you ya pohonnya. Iya benar tuh, kayak ada yang bertengger gitu. Burung-burung yang suka basking, nanti setiap pagi pasti banyak ngumpul di sini dibanding di pohon. Ada tidak? Apa-apa tetap dimanfaatkan itu. Ya. Jadi ranting-rantingnya biarin aja seperti ini ya. Biar aja, tetap bermanfaat untuk percing, untuk tenggeran sewaktu-waktu burung itu pengen bertenggeran. Iya. Burung tuh kalau tidur itu kok satu tempat diam di situ terus ya? Iya. Semalam aku kesini ada yang ngejejer situ putih, kayak babi atau ngejejer putih. Dadanya putih. Terus di sini ada juga itu burung pelatuk. Ya pelatuk. Burung pelatuk kan salah satu pakan favoritnya serangga yang hidup di balik kulit kayu mati. Justru ada ini bagus buat dia, nanti dia matuk-matuk. Begitu ada serangga keluar dimakan. Dia kan kalau matuk-matuk itu menimbulkan getaran dalam kayu itu. Nah, serangga yang ada di dalam lubang-lubang dalam kayu itu kan keluar langsung dimakan. Bukan hanya buat, tapi bikin sarang juga gitu? Iya, kalau yang untuk membuat sarang memang dia membuat lubang, tapi dalam konteks dia mencari makan, dia matuk-matuk kayu itu, kayu itu akan bergetar, serangganya keluar. Baru dimakan. Gitu. Iya, baru tahu. Soalnya dia kenapa matuk-matuk? Tekukurnya pakai sih. Apa? Tekukur ya. Oh iya dok, di sini itu kemarin ditemukan tewas, terus badannya penuh dengan kutu. Banyak banget ya? Banyak banget. Burung teratai air. Sepatu teratai, burung sepatu teratai. Kutunya banyak banget. Itu dari mana ya? Kalau burung-burung liar itu bisa kena kutu, tapi biasanya nggak pernah bisa sampai mati gara-gara itu. Dan nggak bisa banyak karena setiap hari burung itu berpindah-pindah. Tapi kalau burung dalam sangkar sekali kena, misalnya dia tertular dari burung gereja, ya jadi kita punya burung yang sehat bersih. Kita gantung, suatu ketika ada burung gereja datang nongkrong di atasnya, dia kemudian di atasnya menyelisik bulunya, ada kutu yang jatuh. Nanti kutu itu jatuh di dalam sangkar, dia akan bisa berjalan merambat ke burung yang ada di dalam sangkar, berkembang biak di situ. Karena burung itu sepanjang hari ada di situ, akhirnya ruang berkembang biak semakin banyak. Nah, kalau enggak sebetulnya. Kalau burung-burung yang bisa terbang bebas, kalau dia ada kutu, nanti dia akan salah satunya mandi pasir. Itu sebagai upaya pada mandi pasir banyak kutu yang jatuh rontok, sehingga
jumlahnya berkurang. Mandi air juga membuat kutu-kutu itu akan sebagian mengapung di air dan hanyut. Nah, tapi ketika dia berada dalam sangkar, kutu itu kalau toh jatuh posisinya di sangkar itu, nanti naik lagi ke burung itu lagi. Nah, termasuk cacing juga begitu. Cacing kalau misalnya ada burung yang berada di dalam sangkar akan bisa parah sampai cacing usus penuh dengan cacing. Tapi di burung liar ada 1-2 ekor aja, karena dia setiap hari pindah-pindah, sehingga ketika dia membuang kotoran, yang di kotoran itu ada telur cacingnya, dia tidak akan menulari burung itu lagi, karena burung itu pergi pindah ke tempat lain. Nah, minta pertanyaannya. Itu enak banget. Ya Allah, banyak banget kutunya. Itu Seperti biasa ya, tiap 20 menit ya Kang Jo ya. Masih gitu dok, tapi kodenya. Kalau orang tuh kayak gimana kali ya? Damalinia. Ini kutu itu ada 2 tipe. Kutu penggigit dan kutu penghisap. ini Kalau ini kutu penggigit itu menggigit kulit, memakan jaringan kulit. Kalau yang kutu penghisap, dia punya kayak jarum untuk ngebor kulit, menghisap darah. Nah, ini yang kutu penggigit. Memang kutu penggigit ini kalau berkembang di satu tubuh induk bisa jumlahnya super banyak. Begitu kita pegang merambat ke tangan kita. Itu. Sampai kita langsung merindingkan kalau begitu pegangnya. Ini pas udah di Ada videonya juga. Ini kutunya nih. Nambang, iya. Banyak. Kutu penggigitnya itu banyak. Nah, kalau gini gimana? Takutnya nyebar ke yang lain. Ya kalau misalnya burung itu sampai masuk ke sini pasti akan menulari yang Ada lain. di sini. Ada di sini burungnya. Udah mati. Nah, biar menghindarkannya gimana? Karena infeksinya parah. Nah, ini setiap hari menggigiti dia, memakan jaringan, termasuk juga menghisap darah. Lama-lama kan anemia, kekurangan darah. Akhirnya lemes ya burung. bisa mati karena anemianya. Nah, ini biar Nah, untuk amannya, karena ada kemungkinan tidak mencemari lingkungan. Ini kalau yang paling aman kita pakai ivermectin, dicampur air minum. Untuk di bagian kepala tuh. Paling banyak. Ini pada saat nanti? Sebelum. sebelum tapi udah gitu mati. Tuh kan, kutu penggigit bukan penghisap. Kepalanya tumpul. Tapi ini tipe burung yang di bawah ya, dia ya, di tanah ya. Nah, Di air. kalau burung di tanah, kemungkinan untuk menulari burung-burung yang di atas kecil. Jadi karena kalau misalnya dia kutunya lepas jatuh ke tanah, yang maka tertular hanya burung-burung yang hidupnya di tanah. Nah, ini gimana dong? Pakai apa tadi? Permextin? Kalau yang gampang ivermectin campur air minum. Terus gimana? Ke semuanya walaupun nggak ada kutunya nggak apa-apa. Iya boleh, untuk semua burung itu boleh. Ingetin. Atau ada ivermectin tablet sekarang ya. Ada. Bapak kan Aku bawa ntar aku tinggalin aja sekalian. Permextin membasmi kutu, Bu. Tapi ini sebetulnya untuk apa ini? Ini satu tabletnya 10 mg. 10 mg itu pakai dosisnya 100 mikrogram. Satu tablet bisa digunakan untuk 100 kilo. 100 kilo berat burung. Ini berat burungnya total nggak ada 100 kilo. Berarti satu tabletnya cukup nanti untuk satu tablet. Tapi kalau minum ada yang kebanyakan minum, tapi dia overdosis. Enggak, karena kita membuat dalam konsentrasi yang kecil. ini dok kan kalau minum kan Biasanya tetap aman. Ini obat ini sampai 25 kali dari dosis yang direkomendasikan berarti masih aman. aman. Ya. Tapi Dok, mereka makanya minumnya ini kan minumnya kan banyak tuh, banyak sumber air di sini. Gimana? Nah, ya Cara perbedaannya dicemplungin ada. sini. Tepung kolam ini, ikannya nanti yang mabuk. Pakai air minum nggak ada tempat air minum khusus di sini. dikasih minum khusus juga pasti mereka bakal minumnya di mana aja. Tapi tetap masih bisa minum di sana ya. karena ini kalau di sangkar bisa, Ah. kalau ini susah. Ya, makanya
Kalau yang aviari tanpa kolam gampang bisa ditempatkan air minum galon, gantung itu. Kebetulan ada kolamnya. Tapi kalau aja di bawah burung tanah ada beberapa puyuh tadi lihat, nanti kita cek. Kalau puyuh itu yang dia eksplor kemana-mana bersih, tidak ada, berarti tidak menular, aman. Tapi kalau misalnya dia kena, berarti tertular. Burung tanah cuma yang lain dia terbang juga kan, yang tadi kelompok gagang bayam. Ini aja terbang kena, yang tadi teratai gagang bayam kena. Gagang bayam, Gagang bayam kemarin sempat ditangkap, cuman kutunya tuh berbeda sama yang itu, panjang, hitam, agak panjang. Itu. Hah? Fotonya jadi foto. ya ada tapi selfie gitu. Tapi bentuknya beda. Beda. Oke. Itu. Hei. Jantan itu. Jantan. Oh. Kalau betina? Yang bunyi gini, yang kalau betina dia cuma nyauti pendek-pendek. Mau lihat puyuh? Puyuh diperiksa ya? Mau dicek? Nanti kita lihat saja yuk. Cari. Yuk kita lihat ini kutu-kutu yang menyerang aviari yuk. Langsung kena. Dok, ini dok. Puyuh batu. Megang supaya aman. Leher dijepit, kaki dijepit. Ini kalau leher dijepit, kalau misal pegangan kita lepas, tetap nggak akan terbang. Tapi itu aman. Tapi kalau kita megangnya di badan gini, begitu jari kita, kadang dia tiba-tiba atau kaget kan, kita kaget pegangan kendor langsung tebar. Tapi kalau kita megangnya, nah ini itu. Tapi jepitnya harus kanan kiri, jangan depan belakang. Kalau depan belakang kecekik ya. Nah, ini begini. Tenang kan? Santai ya. Santai burung. Ya, tetap aman karena posisi pernafasan di depan sini. Guys, ini dilakukan oleh ahli ya, dan ini tidak menyiksa. Oke. Kutu biasanya diberi sayap. Kalau kita terawangkan di sinar, kalau ada kan kelihatan. Ini nggak ada. Kalau ada, nanti di sini kelihatan seperti kotoran nempel di bulu. Ini nggak ada. Sayap sebelahnya juga tidak ada. Kita cek bulu badan. Wah, saya dok ya. Karena kutu itu larinya kencang banget. Biar. Kita bohongin bercanda dok. Bersih. Alhamdulillah. Berarti aman. Karena memang beberapa kutu dia seumur hidup di tubuh inangnya, sehingga kalau toh misalnya dia semakin banyak bertelur menetas lagi, ngumpul di situ semakin banyak, dia nggak akan pergi kemana-mana. Kecuali misalnya dia kontak menyentuh burung lain, kemudian pada saat persentuhan itu ada yang pindah. Tapi ini kebetulan semua bersih. Sehat ya. Kalau ada ini bulu dada gini, kita lihat akan kelihatan kutu yang lari bergerak. Ini nggak ada sama sekali. Bersih, tidak ada kutu. Ini kita sampelnya yang ini karena dia yang suka berkeliling-keliling guys. Juga bersih. Ini daerah sini memang nggak pernah tumbuh bulu. Jadi burung itu ada bagian-bagian tertentu yang seumur hidup tidak pernah tumbuh, termasuk leher samping sini. Ada Semua burung. bulu leher bawah, leher atas. Jadi ini nggak Semua burung gitu. Semua burung gitu. Semua burung. Jadi pteriloses istilahnya. Jadi pteriloses itu satu wilayah yang ditumbuhi bulu, dan ada wilayah lain yang tidak ditumbuhi bulu seumur hidup. Sama kayak burung. Ya semua burung kayaknya ada yang ada bulunya, ada yang enggak guys. Nah ini Ya. daerah sini ini juga seumur hidup nggak pernah ditumbuhi bulu. Burung beneran tapi aman. Aman.
Ini jantannya tadi sudah hitam, berarti sudah dewasa. Sewaktu-waktu bisa bertelur di mana-mana pun. Di mana ini bertelurnya di mana? Bertelurnya bisa 4 sampai 6 butir. Di mana? Di Sama-sama dia nanti akan bikin sarang, cuma cakok kan gitu. Nanti dia bikin sendiri. Betina mengeram, jantan mengeram ganti-ganti. bedanya burung sama ayam apa? Apanya? Bedanya burung sama ayam. Burung sama ayam. Ayam itu burung, tapi tidak cuma burung ayam. Jadi gini, Oh, ya. burung secara umum itu aves atau avian. Kan ada unggas dan aves. Unggas dan aves itu sama. Ya, terus ada aves, ada lagi adalah burung, ada lagi unggas. Yang pakai unggas dan aves. Nah, unggas itu adalah burung yang sudah dibudidayakan, dipelihara oleh manusia, yang seluruh keperluan atau siklus hidupnya sudah diatur oleh manusia. Misalnya ayam. Jadi ayam itu kita pelihara, kita beri makan, kemudian bertelur, mengeram atau tidak, yang menentukan yang punya, menetas, merawat, dan jadi dia sudah domestik. Nah, sudah betul-betul kalau dilepas bisa pulang lagi ke rumah. Nah, tapi kalau burung itu dia masih bentuk wild, Wildnya. Jadi kalau kita lepas, ya sudah say goodbye, nggak akan balik lagi. Ada yang ngomong katanya kalau ayam itu menetas langsung bisa berdiri, langsung bisa makan sendiri. Kalau burung menetas nggak bisa, itu harus disuapin. Tidak semua. Tidak semua. Jadi itu sesuai dengan, jadi burung itu kemudian dari saat ini burung di seluruh dunia ada masih sekitar 13.000 spesies. Dan dari 13.000 spesies itu diklasifikasikan menjadi 26 ordo. Masing-masing ordo memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, ada burung-burung yang begitu menetas, dia misalnya Galliformes. Galliformes itu kelompok ayam dan kawan-kawan. Itu begitu menetas langsung bisa makan sendiri. Kelompok puyuh, kuail ini juga bisa langsung makan sendiri. Burung unta, Turutioniformes itu juga langsung bisa makan sendiri. Nah, tapi Iya, burung lain, paserin, dia harus dirawat dulu oleh induknya. Yang membedakan adalah pada burung-burung yang begitu menetas langsung bisa makan sendiri, begitu menetas dia sudah ditumbuhi bulu yang lengkap. Mata juga langsung sudah melek. Tapi di kelompok burung lain dia menetas hanya bulu kapas sedikit, mata masih merem, sampai sekian hari baru mata melek. Nah, itu yang orang menyebut sebagai burung sejati istilahnya ya, burung sejati. Jadi beberapa burung-burung ocean ini burung sejati. Nanti pada saat menetas dia masih merem. Tapi puyuh, pisen, ayam, burung unta begitu netas sudah melek, meskipun nggak ada induknya dia bisa langsung bisa makan sendiri. Nah, gitu. Betul. Baru tahu. Baru tahu kan? Sama. Iya. Gagang bayam bisa ditangkap nggak? Susah kan? Bisa. Coba lihat gagang bayam ya. Gagang bayam takutnya beritu juga. Terbang duluan. Avocet. Jinak burungnya. Bagus, Kalau banget loh. gagang bayam kan kakinya panjang, kita megangnya kaki ditekuk. Oke. Ini bisa sayap dengan lo kita. Iya, tenang. Oh iya, betina nanti yang betina dewasa ujung paruh akan melengkung ke atas. Oh, betina. Nah, ini betina. Kalau yang jantan lurus. Oh, untuk gagang bayam atau bangau-bangauan? Enggak, hanya kelompok gagang bayam sama korleo, kelompok korleo. Betina gitu. Nah, cari sinar matahari. Bersih sih, enggak ada. Enggak, sayap satunya enggak ada kutu besarnya. Tapi ekornya ada telur tungo. Ini. Kita kalau di ada seperti debu. Ini berwarna kecoklatan. Ini telur tungo, tapi bukan kutu yang tadi.
Kalau yang ini biasanya jumlahnya nggak banyak dan nggak terlalu bahaya. Nah ini. Nggak apa-apa. Tapi kalau sedikit seperti ini nggak apa, istilahnya tidak dianggap sebagai patogen, tidak wajib diobati. Ini, bentar. Pegang paruhnya. Oh iya ada. Deh, ini kutu bukan deh? Kutu. Apa bulu baru? Kutu. Ini kutu ya? Kutu ya? Oh, kutu. Ambil. Itu deh. Nggak dapet nih. Kutu itu. Oh, pegang kakinya. Oh, ambil kutunya. Ini. Lipat dulu kakinya. Kutu. Tapi beda jenis. Sama dengan yang kemarin tuh? Beda. Beda? Ini agak panjang nih. Warna hitam. Taruh di sini dulu, aku coba cari lagi. Penitipan kutu lu. Sekolah tinggi-tinggi lu penitipan kutu. Iya, nggak apa-apa. Bener. Belajar iden aja. Nah, ini. Ini. Deh. Mana tambah lagi. Soalnya kulitnya hitam, jadi Baru 7. ini masih banyak di sini. Ada banyak ya. Ini jenis kutunya beda sama yang tadi. Sama ini. Kemungkinan yang tadi. Sama, yang panjang-panjang. Banyak banget ini. Ini coba di sini masih ada, belum ambil semua. Tuh lihat tuh. Ih, Makan jangkrik enggak? Mau jangkrik. Kalau mau jangkrik berarti lewat jangkrik ini. Oral. Jangkrik celupkan larutan ivermectin. oh iya. Semua kan kalau jangkrik. Betul. Kita kok ngasih vitamin juga kalau ada yang sakit lewat jangkrik juga. Ya. Jadi Gitu. jangkrik kan nanti bikin, ntar aku hitungkan ya untuk misalnya 1 liter air berapa obatnya, kemudian jangkrik celupkan. Berarti ini untuk burung-burung gini kayaknya kena ya? Aku cuma Sama halnya yang teratai itu. boleh ya. Ini mati dengan suhu tinggi atau apa matinya kutunya? Enggak. Jangan mati. Ini kalau kecil-kecil, ini sudah dewasa segini. Kecil-kecil dan kecuali dalam jumlah yang super banyak seperti yang kayak keaman itu super banyak baru dapat menyebabkan kematian karena donor darah dalam waktu Maksudnya yang lama. kutunya bisa biar mati, kutunya diapain? Kutunya. Itu Karena apa? yang ini pakai larutan desinfektan. Tapi kemudian sedikit tuh. Waduh, aviari terkena wabah kutu. Ini benar-benar harus dipantau dengan maksimal supaya kutu-kutu tidak menular cepat ke burung-burung lain. Sip guys, kita tunggu perkembangannya ya bersama Dokter Slamet. Dan terima kasih Dokter Slamet untuk informasi-informasinya. Ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya iya pastilah. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita juga. Bye-bye guys. Subscribe. Assalamualaikum.